ketika tadi diminta melakukan refleksi oleh Bu Sumarsi, saya jadi pengen mengajak teman-teman untuk terbang sejenak dari Jakarta. Saya ingin mengajak kita semua terbang jauh ke utara, ke Sangihe. Ada yang pernah mendengar Pulau Sangihe? Sangihe dan Talaut, dulu biasanya gitu kalau di pelajaran SD ya. Tahun lalu saya ke sana beberapa kali untuk melakukan sebuah riset dan menghasilkan sebuah buku tentang perjuangan di sana. Melawan tambang Sangihe ini, tambang emas PT TMS namanya. Pulaunya sangat kecil, menurut aturan jelas-jelas pulau sekecil 73.000 hektar tidak bisa ditambang. Tetapi yang terjadi karena harusnya 200.000 hektar ke atas, tapi di bawah itu 73.000 setengahnya pun tidak ada, dia akan ditambang. Dan yang ditambang lebih dari 50%. Dan satu, dia melanggar aturan dan dibiarkan. Yang kedua, ketika kawan-kawan melawan di Sangihe, melalui berbagai jalur hukum dan di Mahkamah Agung akhirnya menang setelah kalah, kemudian akhirnya kasasi dan menang. Secara aturan pun harusnya kawan-kawan menang, mendapatkan daerah mereka untuk tidak ditambang pun tidak dilakukan. Aturan tidak ditegakkan. Jadi saya rasanya ketika melihat pemilu ini 2024 ini yang saya tadinya punya harapan gitu ya, semoga bohong kalau saya punya harapan. Saya mulai tidak punya harapan di 5 tahun terakhir ini sebetulnya, tapi mencoba terus menanamkan harapan karena masa iya sih kita mau meninggalkan negeri yang carut marut untuk anak cucu kita. Masa iya sih kita mau meninggalkan tadi kawan kita tahun 2001 lahirnya seumuran dengan anak saya, apakah ini contoh yang akan kita berikan untuk anak cucu kita gitu ya. Jadi kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan ketika kau memiliki kekuasaan, apakah itu yang akan kita tinggalkan? Karena seharusnya tidak. Nah, saya ingin berkaca pada cerita di Sangihe dan saya yakin bukan hanya Sangihe, ada Wawoni di Poso di Sulawesi, di Rempang misalnya dan lain sebagainya, praktek-praktek kejam, praktek-praktek pemerkosaan terhadap sumber daya terus berlangsung dan itu arahnya kemana? Semua ke sana. Siapa yang memberikan izinnya? Semua ada di sana dan itu terus-menerus dilakukan. Kita rakyat dianggap tidak ada. Masyarakat di Sangihe di sebelah selatan pulau itu, konon kabarnya ketika salah satu tuntutan kita datang dan lihat, Bu, Pak, lihat di sini nih ada orangnya loh. Di Sulawesi Utara mereka bilang, oh saya pikir itu pulau tidak berpenghuni wilayah selatan itu. Jadi kita semua tidak ada, kita semua dimatikan. Itu yang terjadi. Suara-suara kita tidak ada, bukan suara yang 58% itu tentunya, suara yang berbeda. Hari ini saya kebetulan memakai kaos silent majority. Saya tadi mau pakai kaos ini takut salah gitu ya. Soalnya kan katanya silent majority sekarang beda ya maknanya ya, rupanya. Iya kan? Silent majority-nya bukan lagi, harusnya silent majority adalah mereka yang menyuarakan keadilan. Kalau sekarang silent majority adalah 58% gitu. Semoga saya tidak dimaknai seperti itu. Tapi saya tadi jadi nyari loh, makna silent majority itu sebenarnya apa sih? Di antaranya adalah rupanya kelompok yang memilih tidak mengungkapkan dukungan mereka secara terbuka. Kita diam, kita terbuka aja nggak dianggap gitu ya. 809 kali berdiri di sini terbuka ngadep langsung di depannya, nggak dianggap. Apalagi kalau kita diam, kira-kira lebih nggak dianggap lagi nggak? Iya kan? Jadi karena saya penulis, yang saya lakukan adalah menulis. Beberapa minggu yang lalu, Mas Erik pernah waktu itu di sini dan bilang bahwa kita bisa bersuara dengan apa yang kita punya. Beliau adalah kebetulan fotografer, maka menyuarakan dengan foto. Saya menyuarakan dengan tulisan. Jadi saya yakin teman-teman di sini mungkin sekarang anak muda ngonten ya istilahnya. Kita suarakan aja itu gitu. Nggak apa-apa yang baca teman-teman kita sendiri, yang lihat, yang nonton teman-teman kita sendiri. Tapi dari situlah sebenarnya kita bisa membuat si silent ini no longer being silent gitu. Karena kita teriak-teriak nggak didengerin, kita mau melawan pakai cara apa lagi gitu sebetulnya. Kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan dan saya berharap kita tidak menghitung perjuangan ini dengan angka.
angka kita mungkin tidak seberapa gitu, tetapi jiwa yang kita lihat di sini. Bulan puasa loh, untuk yang puasa ya, berdiri di sini, datang ke sini, ini menunjukkan bahwa hati kita masih ada, perjuangan kita masih ada, cinta kita sama negara ini masih ada. Hidup korban! Jangan diam! Yang kita hadapi hari-hari ini adalah kondisi di mana keadaban publik kita ambruk. Di depan mata kita melihat bagaimana hukum diabaikan. Di depan mata kita melihat bagaimana etika tidak dianggap. Aturan, akal sehat, semuanya. Anda tahu itu semua. Anda merasakan, Anda mengalami. Yang membuat kadang-kadang, mungkin saya salah, tapi yang membuat kadang-kadang kita merasa tidak berdaya adalah ketika keadaban itu dipahami sebagai proses menang kalah, mayoritas minoritas. Tidak. Bapak Ibu, dari apa yang ada kita tidak bisa melompat ke apa yang seharusnya ada. Saya ulangi, dari yang ada, what is, kita tidak bisa langsung melompat ke what should be, apa yang seharusnya. Saya ambil contoh. Kalau 90% anak SMA nyontek ketika ujian, what is, apa yang ada. Tidak bisa Anda buat what should be, kalau begitu nyontek diperbolehkan. Siapa yang mau mendebat? Saya ulangi. Dari what is, Anda tidak bisa lompat ke what should be. Dari yang ada, kita tidak bisa melompat apa yang seharusnya ada. Kalau masyarakat datanya mendiamkan pelanggaran, bukan berarti pelanggaran diperbolehkan. Kalau mayoritas masyarakat memilih pemimpin pelanggar HAM dan perusak etika, bukan berarti pelanggaran HAM dan menginjak-injak etika itu dibenarkan. Silakan debat saya. Itu yang saya sebut dengan remuknya keadaban publik kita. Bapak Ibu, kita ada di sini, ini ke berapa? 809 ada di sini. Ini bukan soal menang kalah, ini bukan soal elektoral. Tetapi ini adalah perjuangan kita yang masih waras, yang masih punya akal sehat, yang masih percaya pada moralitas, yang masih percaya pada etika, masih percaya pada gagasan besar yang namanya Indonesia. Indonesia itu bukan hanya bekas jajahan Hindia Belanda, bukan hanya pulau yang dihuni oleh 270 juta orang penduduk ini, bukan. Anda, saya, kita ini bukan hanya penduduk di atas pulau-pulau, kita ini warga negara. Saya ulangi, kita ini bukan inhabitants, kita ini bukan penduduk, penghuni pulau-pulau, bukan. Kita ini warga negara. Justru karena kita warga negara, karena kita peduli pada republik ini, kita mesti setia pada gagasan tentang negara ini. Baca pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Baca tujuan negara kita. Bapak Ibu, saya tadi cerita di awal, bahkan 5 tahun yang lalu kantor saya itu di seberang jalan itu. Saya di kantor staf presiden, dan kita punya mimpi saat itu, Indonesia mau jadi negara besar. Siapa yang belum pernah mendengar Indonesia 2045? Saya termasuk satu di antara yang ditugaskan untuk merumuskan itu. 2045 cita-citanya Indonesia itu mau jadi negara maju, pendapatan kapita, kekuatan ekonomi nomor 4, nomor 5 dunia. Itu yang dimaui. Saya tanya ke Anda sekalian, kalau cara hidup kita seperti sekarang ini, cara memerintahnya seperti sekarang ini, demokrasinya seperti sekarang ini, Anda percaya tercapai 2045 itu? Omong kosong, nggak bakal. Tidak bakal. Pakai akal sehat Anda, pakai akal sehat Anda. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, yang kita perjuangkan itu bukan orang. Saya ulangi,
Yang kita perjuangkan bukan orang. Yang kita perjuangkan itu gagasan besar bernama Indonesia. Kalau Anda masih percaya pada demokrasi, Anda masih percaya pada toleransi, Anda masih percaya kepada partisipasi publik, Anda masih percaya pada kebebasan berekspresi, perjuangkan itu. Itu Indonesia kita. Saya tadi cerita pada beberapa teman yang junior waktu tahun 98 akhir ya Mbak Sumarsi ya, waktu itu dengan putranya, saya ikut waktu itu rame dengan Semanggi 1, dikejar-kejar, dilempari gas air mata, kami bersembunyi di rumah sakit Jakarta, dikejar, dilempari gas air mata juga di rumah sakit Jakarta. Kami beberapa aktivis, larinya kemana Anda tahu? Kamar jenazah, masuk kamar jenazah, kunci dari dalam. Itu tempat yang paling aman agar nggak dikejar oleh aparat saat itu. Sampai selesai. Apa ya mesti kayak gitu? Saya sih berpikir enggak seharusnya. Tetapi yang kita mau, yang mau kita perjuangkan adalah apa yang sudah tahun 98 itu setengah mati pengorbanannya untuk Indonesia yang lebih demokratis, termasuk putranya Bu Sumarsi. Itu yang harus kita rawat. Itu yang harus kita jaga. Itu yang harus kita perjuangkan. Saya tahu tidak mudah, bahkan sangat sulit memperjuangkan demokrasi. Apalagi kalau Anda merasa sekarang ini mungkin kecil hati, ciut, kok malah yang tidak demokratis yang menang, kok malah yang tidak demokratis yang menguasai seluruh ruang publik kita, dan kita merasa makin tidak berdaya. Anda tidak sendirian, tapi jangan berhenti di situ. Jangan menyerah. Menyerah itu bukan ketika Anda terjatuh, ketika terpukul. Enggak. Menyerah itu kalau Anda tidak mau bangkit lagi. Hidup korban. Jangan diam. Hidup korban. Jangan diam. Ya kawan-kawan, perkenalkan saya Haikal, mahasiswa dari Universitas Pajajaran. Alhamdulillah saya senang sekali bisa datang ke ibu kota. Kemarin Ibu Sumarsi menghubungi saya meminta apakah bisa hadir di tengah demokrasi yang semakin carut-marut. Kita semua masih mau berkumpul. Mungkin di sini tadi masih ada yang berpuasa, masih ada yang memiliki pekerjaan, tugas-tugas di rumah. Tapi kita masih sadar untuk selalu bergerak, untuk selalu melawan, untuk selalu bersuara. Ini menjadi sebuah pertanyaan sebenarnya. Hari ini apakah demokrasi kita, apakah hari ini presiden kita yang dipilih secara pemilu 2019 itu masih berpikir, masih berpihak, masih bersuara untuk rakyatnya. Kemarin kita lihat katanya menantunya presiden mau maju. Betul ya kawan-kawan ya? Mau maju di Sleman. Anaknya mau maju juga. Dan anaknya sekarang katanya mau terpilih jadi calon wakil presiden. Ini sebuah bukti bahwa presiden kita hari ini udah lupa bahwa bentuk negara ini adalah republik. Padahal dulu Indonesia itu isinya bukan satu saja. Ada kerajaan-kerajaan banyak di dalamnya. Ada Majapahit, ada kerajaan Pajajaran, dan berbagai kerajaan-kerajaan lainnya. Tapi karena kita punya semangat yang sama, punya spirit perjuangan yang sama, akhirnya terbentuklah jongjong di setiap daerah yang akhirnya 1945 menjadikan negara Republik Indonesia. 1945 dan kini 2024 Republik Indonesia ingin dibuat menjadi sebuah kerajaan Indonesia oleh presidennya hari ini. Sepakat tidak kawan-kawan? Kita tidak boleh sepakat karena itu bentuk pelanggaran, bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita bangsa. Hari ini presiden yang mungkin hari ini sedang makan enak tidak sadar bahwa rakyatnya juga sedang susah, berasnya sedang mahal, pangannya sedang sulit. Apalagi mau menyambut Idul Fitri, presiden tidak peduli. Pernah tidak dia bersuara tentang hal tersebut? Pernah tidak dia turun langsung ke rakyat menyelesaikan? Dan hari ini, presiden lagi-lagi membuktikan bahwa mungkin Indonesia tidak akan bertahan lama. Di tengah pengaruh buruknya, di tengah pengaruh negatif yang presiden berikan. Ini menjadi catatan bahwa Indonesia pernah memiliki demokrasi yang kelam di 2024 ini. Ini bukan berada akhirnya perjuangan kita, ini bukan bertanda bahwa kita harus menyerah. Justru di momen inilah kita harus membalikkan keadaan, di momen inilah kita harus menyadarkan rakyat.
Rakyat hari ini sudah sadar, tapi sayangnya masih terkotak-kotakan. Rakyat hari ini sudah sadar, tapi sayang belum ada yang menyimpulkan. Maka ini tugas kita bersama. Setelah ini mungkin saatnya kita untuk bergerak bersama rakyat, bersama buruh, bersama petani, nelayan, dan elemen seluruhnya untuk bergerak bersama. Tidak perlu lagi kita bergerak berdasarkan elemen kita, tidak perlu lagi kita bergerak berdasarkan ego kita masing-masing. Mari saatnya kita turun ke jalan bersama, karena di depan mata kita ada perusak demokrasi, penghalang konstitusi, yaitu Presiden Jokowi. Sekian dari saya, hidup korban. Jangan diam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.